Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai dari TK, SD, SMP, dan Suka School. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di sekolah kita yang tercinta, Suka School. Semuanya semangat dan semuanya selalu sehat, itu semua karena kasih dari kemurahan Tuhan Yesus. Sebelum Mem akan menyampaikan renungan pagi, kita akan hening sejenak dan kita akan berdoa biar Tuhan Yesus bimbing kita semua dalam kegiatan kita pada hari ini, mulai dari pagi hari, siang hari nanti. Marilah anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Bapa karena kasih-Mu. Engkau telah mengantarkan kami semua tiba di sekolah bersyukur dengan selamat. Tuhan Yesus, ini semua berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Berikanlah kepada kami ketenangan dan berikanlah hikmat kepada kami sehingga kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah ini dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapilah kami ya Bapa dengan kuasa-Mu sehingga kami boleh mengerti renungan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Mem akan menyampaikan renungan pagi hari dengan tema Jadilah Terang. Ya, sebelum Mem membaca firman Tuhan, Mem akan tanya kepada kalian semuanya dan coba kalian dapat membayangkannya. Ya, Mem akan bertanya tentang siapa yang sudah pernah melewati gelap. Ya, tentunya kalian semua pernah merasakan ya bagaimana kita di dalam ruangan yang gelap. Di dalam gelap itu kita tidak bisa melihat apa-apa. Gelap semuanya, kita tidak dapat melakukan aktivitas apa-apa. Kalau ada lubang, kita pasti tidak bisa menghindarinya karena dalam keadaan gelap. Dan bisa-bisa kaki kita akan terperosok ke dalamnya karena kita tidak bisa melihat bahwa ini ada lubangan. Kenapa kita kok perlu sekali terang? Karena terang itu sangat berguna bagi kita. Ya. Di dalam kegelapan, apa yang terjadi pada kita? Kita tidak bisa apa-apa. Kita menangis karena ketakutan, juga kita menangis karena kegelapan. Ya. Kita jangan sampai ada kegelapan di dalam diri kita, ya, diri kita, karena di dalam firman Tuhan akan Mem sampaikan nanti adalah bagaimana sih terang, apa sih terang itu, dan apa sih yang dimaksud terang. Nah, ini Mem akan baca di dalam Alkitab. Yang membaca Alkitab silahkan dibaca, ada di dalam Lukas 6 ayat 27, harusnya sampai dengan 36, tapi Mem ambil yang 1 ayat 27 ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku ini Tuhan Yesus ya. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Terus kemudian Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu ajaran dari Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang membaca di dalam Alkitab di Lukas 6 ayat 29. Dan sekarang yang 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan tak pernah kamu meminta kembali. Karena ketika kita memberi dengan ikhlas tanpa meminta pengembalian, Tuhan akan memberi penggantinya dengan yang berlipat, ya.
hendaklah kamu murah hati, ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hamilka pagi ini akan menyampaikan cara-cara bagaimana kita bisa menjadi anak-anak terang. Karena memang benar kalau kita rasakan, kalau dengan terang itu kita dapat melihat semuanya, memandang alam sekeliling kita dengan jelas. Kalau dengan gelap kita tidak bisa memandang apa-apa. Oleh karena itu firman Tuhan dikatakan di sini, jadilah kamu anak-anak terang. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita akan bisa menjadi sebagai anak-anak terang? Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada kita, ya, anak-anak terang. Terang itu dalam arti perbuatan yang baik. Kalau kegelapan berarti perbuatan itu jelek, perbuatan itu jahat. Contohnya misalnya perbuatan yang jelek. Kita menemukan uang misalnya, langsung tidak ada yang punya, ya sudah kita belikan aja. Nah, itu namanya tidak baik, perbuatan itu perbuatan jelek. Kemudian kita berteman, kemudian nilainya itu kok bagus, saya kok jelek, langsung bertengkar. Nah, itu juga perbuatan jelek karena iri hati, karena dengki, membenci. Lah itu namanya perbuatan jelek, perbuatan gelap, kegelapan. Makanya isinya itu hanya bertengkar, mengolok teman, mengejek teman. Nah itu aja. Tetapi kalau perbuatan baik disimpulkan dalam hal ini dilambangkan dengan terang. Kita harus mengasihi sesama, itu termasuk perbuatan terang. Ketika teman kita tidak bawa makanan, kita tidak bawa bekal, marilah kita ini saya kasih separuh, sedikit ya, berbagi. Itu termasuk sudah baik, mengasihi sesama. Kalau ingin menjadi anak terang, maka kamu harus selalu berbuat baik. Memang kita semua ini tidak sempurna, ya, pasti punya salah. Akan tetapi melalui renungan setiap hari yang kita dengarkan, yang setiap hari kita ikuti, biarlah kita semakin hari boleh semakin disempurnakan menjadi anak-anak terang yang baik. Mem senantiasa berharap sekolah Beth Sugar School ini boleh menjadi lilin yang senantiasa menyala. Karena apa? Karena di dalamnya adalah anak-anak terang Tuhan Yesus yang diberkati, mulai dari yang terkecil TK, SD sampai dengan SMP, ya. Yang kedua, yang pertama tadi harus mengasihi. Nah, itu termasuk perbuatan untuk menjadi anak terang, harus berbuat baik. Yang kedua, kita harus memaafkan orang lain yang menyakiti kita, yang membenci kita, yang suka mengolok kita. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengajari kepada kita agar kita seperti teladannya Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, misalnya kalau kita mendengar bahwa nama kita disebut-sebut, ya, nama disebut-sebut, itu loh misalnya si A, katakan ya si A misalnya. A siapa ya? Nah, seperti ini di kelasnya Memilka terjadi, ya. Misalnya Atila misalnya. Lah, Atila, tapi Atila terus diam saja. Nah, Atila diam sudah, enggak saya balas, saya enggak menyaut apa-apa. Ya. Terus kemudian korbannya Atila jatuh, kemudian tambah sama temannya ditendang. Nah, Atila biar diri, ya sabar, semoga Tuhan Yesus mengasihi, ya. Itu namanya perbuatan baik. Kamu siap menjadi anak-anak terang yang sabar, menerima apa yang kamu hadapi dengan penuh syukur kepada Tuhan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Karena teladan Tuhan Yesus Kristus, di firman Tuhan dikatakan, jikalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan aja pipi kananmu. Itu ajaran Tuhan Yesus, bukan ajarannya siapa. Makanya kalau ada teman kita yang berbuat jelek kepada kita, berbuat jahat kepada kita, kita tidak perlu membalasnya. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita agar kita semakin hari semakin menjadi anak-anak yang baik dan menjadi terang sekeliling kita, ya. Yang ketiga, kita harus mendoakan mereka. Kita harus berdoa mereka, Tuhan Yesus,
ampunilah teman saya. Tadi teman saya telah menyakiti saya, menjatuhkan pulpen saya sampai jatuh. Nah, itu semua adalah cara-cara untuk kita menjadi anak terang, ya. Jadi dalam renungan pada pagi hari ini, anak-anak bersuka yang hebat, marilah di tengah situasi yang semakin gelap ini, kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang kasih Tuhan Yesus Kristus melalui sikap, perbuatan kita setiap hari, baik di rumah, di sekolah, di mana saja kita berada. Memilka yakin bahwa anak-anak bersuka school anak-anak yang hebat, ya. Demikianlah anak-anak firman Tuhan yang Memilka sampaikan. Biarlah kita setiap hari boleh belajar dan selalu belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Karena pada pagi hari ini Engkau telah membimbing kami, menyertai kami, dan bahkan firman Tuhan, renungan yang sudah kami dengarkan bersama-sama Tuhan, biarlah boleh menjadi teladan bagi kami. Biarlah kami semua anak-anak bersuka school ini semakin hari semakin menjadi anak-anak terang, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran di sekolah bersuka. Kiranya Tuhan Yesus sertailah kami, para guru, karyawan, juga para murid-murid mulai dari TK, SD, SMP. Berikanlah hikmat dari Tuhan Yesus, sehingga semua murid-murid kami dapat belajar dengan baik, semakin hari semakin diberkati. Dan juga Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh kegiatan belajar mengajar pada hari ini, mulai pagi hingga siang hari nanti. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.